Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Mas Hari di channel official Trip Raung. Buat semua teman-teman di sana, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan buat semua urusan rezekinya semoga dilancarkan ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, malam ini gue sama kawan gue Fajar. Jar. Ya, Sepor. gue nggak perlu nanya lu sehat lah. Siap. Karena beberapa hari ini kita ketemu kan. Oke. Jar, kali ini kita mau bahas cerita tentang apa nih Jar? Cerita. Mungkin kalau dilihat dari komenan YouTube kali ya. Kebanyakan tuh yang nanyain tuh. Coba dong, gue mau tahu ceritanya Bang Hari sendiri, ya kan? Nah, asik dah tuh. Gimana kalau nih malam? Ya? Nih malam kita bawain cerita lu dulu. Iya, gue cerita apa ya? Gimana ya? Atau lu punya cerita lebih seru dari cerita temen gue kemarin tuh? Ada Oke dah, karena memang ini permintaan kawan-kawan juga kan di luar sana, gue akan bercerita. Masih di Gunung Ciremai, yang baru-baru kemarin tuh gue share tentang histori Ciremai, meskipun bukan dari gue atau kawan gue, itu dari kawan yang lain. Nah, kali ini gue bercerita tentang kronologi gue di Gunung Ciremai. Pada waktu itu gue naik Gunung Ciremai itu tahun 2017 itu gue empat orang. Gue naik Gunung Ciremai 4 orang, 3 cowok 1 perempuan. Ada perempuannya tuh? Ada 1. Jalur mana? Gue lewat jalur Linggarjati. Masih dengan jalur Linggarjati. Kayak Linggarjati itu penuh dengan cerita kayaknya ya. Gimana sih maksudnya? Makanya yang kemarin gue bilang gue juga punya kisah di jalur Linggarjati itu. Ya kalau gue kan belum ngerasain nih. Jadi gue waktu itu lewat jalur Apoy. Nantilah kisah gue taikin. Sekarang ceritanya si Paul dulu nih. Oke, gue lanjut ya. Oke, siap. Di pendakian gue itu berempat, 3 lelaki 1 perempuan. Karena emang gue kalau diajak itu dengan schedule mendadak, gue suka orangnya. Dan gue bertanya berapa orang yang berangkat. Kalau dari dia bertiga, 2 cowok 1 perempuan. Berarti kalau mau gue jadi berempat dong kalau kata gue. Iya, mau jadi berempat. Nah, pas sampai base camp Linggarjati, di situ gue langsung prepare ulang lah. Karena memang si cewek ini kan nggak ngikut prepare tuh, nggak ngikut. Akhirnya gue bilang ke kawan gue, ini apa nggak kita prepare ulang? Soalnya kan yang namanya belum ngisi air juga kan, gue pada belum ngisi air. Yang namanya jalur Linggarjati itu nggak ada air di situ. Akhirnya situ gue prepare ulang. Bawa barang mana yang harus gue bawa, dan si cewek ini ya fasilitas apa yang dibawa, terus dari semua logistik apa ya kan bagi-bagi rata. Nah, di situ gue bilang ini bagaimanapun kasarnya ini ya harus 2 orang tuh ya lumayan berat lah, maksud gue. Dalam arti yang satunya ini jangan terlalu berat banget gitu, buat kalau backup si cewek. Kalau dia nggak kuat kah atau bagaimana itu masih bisa di backup sama yang cowok 1. Kira udah sekitaran jam 9 jam 8 itu gue mulai ngedaki. Lu start pagi tuh ya? Start pagi gue jam 8. Karena memang dari base camp ke pintu rimbanya kan ya lumayan lah ya kan. Kita jalan dulu kan, jalan ter aja sampai di tengah jalan itu belum sampai gerbang rimbanya, terus cewek itu kecapean, jalan depan nama gua, dia capek. Dia bilang, John berhenti dulu John. Nah karena memang umur tuan dia ya, gua selalu manggil kakak lah ya kan. Kadang juga umur yang di bawah gua selalu manggil kakak gitu, sering manggil kakak. Lupa kak, iya siap kak, istirahat aja dulu kak, tenang nyantai.
Karena gua kalau naik emang yaudah kalau memang lu capek nyantai aja dulu gitu kan, jangan buru-buru ya. Sampai mana kita tuh mau ngecamp di mana ya udah tinggal ngecamp aja, nggak ada patokan. Ya, karena memang ini kan nanya bersama lah tuh. Akhirnya gue istirahat bentar tengah jalan situ sambil nunggu kawan gue tuh yang dua tuh. Pas dia nyampe dia bilang, "Boy, ayo jalan lagi." Lah ayo lah kak, bagaimana ya, jalan lagi yuk. Ayo John, jalan lagi. Akhirnya gue jalan yes. Nyampe di gerbang Linggarjati, turunin keril. Karena kan memang tadi di base camp tuh udah prepare, maksudnya prepare buat si cewek juga sih dia. Tapi kan gue belum ngisi air, karena gue ngisi airnya di pintu rimbanya tuh. Akhirnya yang buka keril nyoba yang orang-orang bawa air. Dulu kan zamannya pakai drigen tuh, drigen 5 liter ya. Akhirnya udah ngeluarin drigen, isi air. Udah kita kumpul berdoa biar perjalanan kita dilancarin. Nah, Tapi pada saat itu rame tuh pendakian. pada saat itu yang ngedaki di tanggal gue itu dikit dulu, dikit. Ada berapa rombongan itu kira-kira? Ya paling tiga rombongan lah. 3 rombongan. Ya, 3 rombongan. Lalu lu naik hari apa itu? Lu weekend apa emang? Gue selalu ngambil hari Sabtu naik kalau main Jawa Waktu Barat. weekend ya? Ya Sabtu, Minggu pulang. Iya. Ya. Gue udah baca doa, gue lancarin, nanjak lah tuh. Karena memang kalau di teman-teman itu ya, selalu bilang kalau naik bareng sama gue, oh lu duluan aja di depan lah, masa depan. Ya kan. Ayo udah gue di depan. Gue di depan, belakang gue yang cewek, belakang kawan gue sama kawannya tuh kan. Gue depan pokoknya. Jalan. Ini naik nggak aman, naik aman nih dulu, naik aman ter ya. Ya biasa, gue capek, rokok ya kan. Ngopi, ngerokok ya. Dan gue mulai merasa di tengah jalan itu, nah gue mau di belakang nih. Gue bilang sama kawan gue, lu di depan biar gue di belakang. Oh ya siap. Akhirnya gue di belakang. Nah cewek itu di depan gue, karena di tengah jalan itu dia udah mulai capek. Dia di depan gue di belakang, paling belakang lah. Biasa tim sapu bersih. Bahasa tim sapu bersih. Super. Ntar gue di belakang. Di tengah jalan lagi, si cewek itu kayak capek kan. John, break dulu John. Sambil muka capek, udah kayak basah juga kan. Iya kak, istirahat aja dulu kak. Boleh minum nggak kak? Ke bawah nih John, ya kan buat minum di jalur kan. Kata gue yaudah minum aja, nyemil aja dulu. Tenang, santai. Gitu. Nah tadi tuh karena ngong camp tuh di Pengasinan, karena dari Pengasinan tuh ke puncak kan udah dekat gitu. Nah, akhirnya karena gue udah ngeliat udah kecapean, gue sampai lah tuh di Pangalap. Di situ gue ngecamp karena gue nyampainya juga udah lumayan masuk jam 3 lah. Jam 3 apa? Jam 3 sore. Oh, jam 3. Itu karena gue naiknya santai. Itu kalau break, kalau nggak ada sejam itu nggak bakalan break. Karena memang gue naiknya ya teman-teman break saya naik kita ya kan. Intinya mah ya lu jangan sampai kenapa-napa gitu maksud gue. Akhirnya pas sampai Pangalap gue mutusin udah kita dendasin aja. Gue juga ngeliat kondisi kawan-kawan gue udah capek kan, apalagi yang cewek. Udah kita camp sini aja. Nah, kawan gue bilang, iya, kawan gue bilang nggak salah nih kita camp sini, itu masih jauh banget kata dia kan. Ya mau bagaimana ya, kondisinya juga kita udah jam 3 sore, udah begitu juga. Oh no, si kakak itu kan udah capek juga kan, nggak mau ngambil resiko lah gue lah. Nah kira di situ gue ngecamp. Tapi pada saat itu cuaca cerah. Pas itu cuaca cerah, nggak ada hujan. Coba kalau kabut itu biasa kalau di Biasa lah, gunung, kalau itu kabut. biasa kalau kabut di Ada gunung. hilang ya. Ada hilang, apalagi namanya sore itu pasti biasalah. Kayak gue kalau dalam pendakian kalau ngeliat kabut, kalau kawan bilang hujan kagak, ini mah kabut. Namanya di hutan ya kan, biasa lah.
ya kan, bukan gue bilang hujan lah, cuma kabut gitu. Wah. Nah pas bermalam itu gue malam-malam nyenda itu aman, masak aman, tidur aman. Nah pas sebelum tidur itu gue udah bilang sama kawan gue, ini kita summit agak cepat ya, mungkin kita summit agak jam 12 malam gitu. Kenapa gue bilang agak cepat? Di situ puncak pasti jauh dari Pangalap, dan sedangkan pendakian kita itu sangat santai banget itu. Kalau lu ngambil subuh itu mungkin nyampe puncak siang kalau kata ya? gue kan. Iya, karena gue takrin juga kan itinerary buat ke puncak, kalkulasi ini biar sampai puncak dengan santai, dengan kondisi seperti ini bagaimana biar aman juga. Jam 12 malam gue sampai di situ, gue jalan aja itu gue nggak merasa apa-apa sampai namanya Pengasinan ya, gue foto-foto saya lo ya tes cuma kabut-kabut doang Pengasinan. Sampai puncak pun gue foto-foto saya lo. Pas turun sebelum masuk ke Pengasinan itu turun dari puncak nih. Puncak itu gue digerimisin der aja ter. Nah karena memang gue kalau summit itu pasti namanya emergency itu gue selalu bawa antisipasi. Kalau memang gue nggak bisa ngelanjutin, gue lebih baik break bivakan kan ya, namanya kompor itu pasti gue bawa, kompor gas ya kan. Iya, nesting segala, dan flysheet pun nomor 1 buat gue kalau buat summit. Mau naik sama siapapun flysheet pasti gue bawa. Gue selalu bawa cadangan flysheet. Jadi mana yang gue bilang antisipasi kan, kalau kita hujan, kalau kenapa-napa, kalau nggak bisa ngelanjutin, kita bisa break dulu, meskipun nggak bermalam break. Meskipun kondisi kita udah benar-benar nggak bisa jalan, ya udah bermalam bivakan daripada lu bermalam nggak pakai bivakan, lebih bahaya. Nah bivakan di situ gue bivakan di situ sambil nunggu hujan berhenti. Satu cewek di dalam kan, nah gue pada di luar tuh. Sebenarnya bivak itu gue pakai bawa flashlight emergency, dalam arti flashlight itu bisa jadi tenda yang berbentuk tenda. Meskipun kalau bisa dibilang outer doang gitu kan. Ya pas gue lagi bikin tarik itu buat tahan air biar nggak banjir dalam. Nah si kakak itu bilang, Jon jangan pada masuk dulu ya, gue lagi buang air kecil ini. Siap kak ya kan, coba agak pinggiran kata gue, biar kalau kita masuk kagak bau kan. Nah ternyata gue nggak tahu dulu yang namanya di tenda itu dia itu lagi dapet. Bahkan pendakian itu pun gue nggak tahu dia lagi dapet tuh. Akhirnya dia nyeletuk kan, mau buang pembalut apa, nah gue ngetek kayak buang pembalut, lagi dapet dong kata gue. Aduh di situ gue udah mulai pasti buang pembalut, dia bahas buang pembalut, bicara buang pembalut langsung tak kayak terus respon, oh ya kak pembalutnya disimpan ya, dibawa turun kalau kata dia. Iya siap John ya kan. Biasa dia manggil semua cowok itu John, termasuk gua baru kenal John. Oh yaudah. Akhirnya gerimis itu berhenti. Gua melanjutkan perjalanan buat turun ke Pangalap. Gua turun ke Pangalap itu dengan aman. Gua paling depan, belakang gua cowok 1, cewek. Nah belakang lagi kawan gue, mas saudara tuh. Gua turun aja pas di pertigaan jalur Linggarjati itu ada pohon tumbang besar dan ada plakatnya tuh bacaan turun Linggarjati. Nah itu gue udah bener jalur situ, gue merinding dah tuh ngomong Linggarjati. Itu gue udah bener turun lewat situ ya kan, lewatin pertigaan, plakatnya pun gue udah lewatin. Nggak tahu kenapa gue naik lagi, ya balik lagi. Tuh emang apa yang lu rasain? Ya gue pengen balik lagi aja. Oh. Duh, gue merinding gue kalau bahas itu.
Gue balik lagi dan kata kawan gue belakang, lu ngapa balik lagi? Ya, ini udah bener jalan Ngerjati. Kagak, salah. Ayo ikutin gue. Kagak, ikutin gue. Nah, di sebelum pohon besar itu yang kata tumbang sama pelekat Gunung Ngerjati, jarak berapa meter ya, antara 10 meter lah ya. Itu sebelah kanan itu ada jalur kecil dan itu cuma ditandain pita, ada bacanya doang, turun ya kan. Jadi bacaan turun, terus kayak turun peta satu gambar panah ya kan, di apa dah, dilaminating gitu. Dengan gua ngotot, ayo ikutin gua tuh. Oh, soalnya lu pas naik malam sih ya, jadi nggak kelihatan ya. Nah, gua samit Iya kan? malam, gua nggak kata. Iya, maksudnya masih subuh, masih gelap. Gua bilang ayo ikutin gua. Kagak, ini bener ini, kata kawan gua begitu. Kagak, ayo ikutin gua. Ini salah nih. Gua turun situ kan, otomatis yang belakang gua nanya kan, kawan gue, lu mau kemana? Ayo turun sini, kata gua. Salah itu, yang belakang pun udah ngeh bahwa saya itu gue salah, bukan lewat jalur Ngerjati itu. Tapi tetap gue ngotot buat turun ke situ. Di situ kondisi gue sadar iya, nggak sadar iya, setengah-setengah ada tuh, kadang sadar kadang enggak. Karena gue masih inget lah kondisi gue itu. Gue turun di situ jalur yang namanya sampah, bekas-bekas jejak kayak pendaki itu nggak ada, mungkin ya nggak ada lah, itu nggak ada, itu baru jalur kayaknya dibuka itu. Nah, gue perjelas ya, jadi itu jalur turun aja makin banget ke di angka 11, abis ngelewatin jalur angka 11 itu kan gue berhenti kumpul situ. Kata kawan gue, nah kata, lu salah ini, kata dia, kita nggak ngelewatin begini semalam. Di situ gue langsung ya kayak yang tadi gue bilang, gue sadar nggak sadar di situ kan. Di situ gue bilang, terus bagaimana? Apa mau kita balik lagi ke atas ya kan? Nggak apa-apa, gue balik lagi ke atas ya. Nah, kawan gue mungkin nggak tahu yang namanya udah kesel sama gue atau bagaimana kan, ya gue yang ngebawa ke situ jalur. Nah, gue juga bagaimana serba salah lah gue lah dalam arti, kalau gue nggak bantah ke atas, gue yang ngajakin lewat situ. Tapi kalau gue pengen lanjutin, ya gue juga udah pas di situ udah sadar bahwa saya gue lewat dari jalur Ngerjati gitu. Gue pengen ayo lewat lagi ya, pokoknya situ gue bimbang lah. Gue di situ cuma bisa ngasih solusi, ayo naik ke atas lagi nggak apa-apa ya kan, tapi gue nggak bisa neken. Jadi akhirnya gue ikutin kawan ngomong, ayo udah turun sini aja, udah ya kan, kita jalanin aja udah. Akhirnya ya gue udah pasang badan tuh, jalanin aja, terusin gue situ. Kalau lama jalan gue ngeliat ada orang mendaki satu lari. Itu jarak kalau bisa dibilang itu jarak 200 meter itu. Karena memang tuh masih agak rimbun tapi masih kelihatan yang namanya ada yang lewat. Iya. Bok Eril mau lari aja dia ya kan, tuh gue panggil tuh lari aja. Gue udah bertanya, itu siapa tuh ya yang lewat gitu. Wah, berarti dia bener nih jalan penjaki nih ya. Terus itu yang lu lihat itu orang pendaki itu gitu, orang pakai keril, itu pakai keril, cuma jarak jauh, satu jadi sendirian. Sendiri gitu. Terus taruh yang lihat itu lu doang apa satu rombongan? Semuanya ngeliat ya. Nah, Terus akhirnya kata kawannya, oh ini berarti bener nih jalur ya kan, bisa tembus ke bawah. Nah, yaudah ya, ayo jalan. Gak lama gue jalan, ya sekitaran 40 menitan lah. Jul, ngerokok dulu. Sekitaran 40 menitan. Itu kan gue break di situ. Tiba-tiba ada lagi pendaki. Tuh. Dia lagi bukan? Pendaki satu.
itu di belakang gua kan, pas gua break dia nyampe ya kan. Sendirian dia. Sendirian. Berdua. Terus lu nanya. Nah, ya nyapa lah. Bang, turun. Iya bang, turun, kata dia begitu. Nah, dia nanya begini. Bang, abang ngeliat ada yang lewat gak? Gitu. Maksudnya bang, satu orang teman saya. Tadi gue ngeliat bang, pas lagi di atas, kata gue kan. Ya bang, gue teriakin, dia lari aja kenceng, katanya kan. Oh emang tuh, itu kali bang kawan abang ya? Iya bang, teman saya satu, lari duluan, gitu, nggak kuber sama saya. Oh, terus gue bilang, kenapa harus jalan sendiri bang? Kata gue kan. Nggak tahu bang, dia jalan cepet, turun dari duluan kan. Nah, pas gue tanya, itu temen abang? Kayaknya iya bang, orang saya gak ketemu orang sih selain abang ya kan. Terus gue tanya, kenapa dia lari duluan bang? Sendiri ya kan. Terus kata kawan, nggak tahu bang, aneh juga nggak kuber gitu kan. Dia jalan aja cepet jalannya. Oh, gue bilang seharusnya jalan sendiri bang. Ya bareng-bareng lah kita kondisi bagaimanapun. Ayo bang. Nah terus gue pamit, yaudah bang, aneh jalan lagi ya. Dia bilang, bang nanti kalau ketemu teman aneh tolong sampein ya, gitu kan. Oh dia ngaso tuh dia. Aneh di belakang dia gitu. Oke bang, siap. Gue jalan lagi dulu. Gue jalan dulu, itu udah pelin-pelan banget dah. Gue jalan tuh sampai masuk, pokoknya sampai masuk di jam 2 itu siang. Itu gue mulai merabah jalan tuh. Bahwasanya yang gue bilang nggak ada sampah pendaki di situ, gue jalan, gue sebaring, ini jalur bener nggak nih ya? Terus gue ngeliatin ada tanda-tanda nggak ya? Wah, itu ada pitanya nyamar, warna putih. Sekalipun warna itu mungkin udah pudar gitu kan. Karena memang itu jejak pun nggak ada, jejak itu. Cuma kayak jalur baru dibuka. Nah kawan gue juga sempat gue tanya, ini bukan ya, tapi ada pita nih. Oh iya bener nih, udah kita jalan lagi. Nah yes itu gue langsung mulai pikir, gue keluar dari jalur Ngerjati. Tapi gue punya insting bahwa saya ini tembus ke bawah, walaupun gue nggak tahu ini jalur Ngerjati apa bukan. Ya kan? Yang penting ini kayaknya tembus ke bawah. Nggak tahu gue melipir di kabupaten mana kan. Pokoknya ini tembus nih ke bawah, soalnya ini ada kayak jalur baru gitu kan. Nah gue lanjutnya, pas masuk sore itu kabut lagi. Pas masuk sore gue masih di posisi depan. Di posisi depan itu gue udah sampai kena kesabet lah sama kawan gue. Lu ngapa sih pelimpan banget dong gitu? Nggak apa-apa. Karena apa gue bilang gue kesabet sampai gue dibilang pelimpan? Itu dari jarak jauh itu gue kata pos atau shelter. Gue teriak mulu sama kawan gue, alhamdulillah woi pos no. Gue kan pas gue datengin bawa kayak pohon gitu, daun kayak ada airnya. Jadi bagaimana sih lu kalau kayak pohon apa sih gede itu, pohon talas atau bagaimana itu kan? Set down tuh gua jalan lagi tuh kabut begitu lagi sampai berapa kali. Akhirnya temen gue bilang, udah berhenti, lu di belakang aja nih dia. Ini temen lu ini udah ngerasa nih kalau lu udah nggak beres ya. Mungkin di depan ini. Mungkin di depan ini gue nggak beres. Akhirnya gue di posisi di belakang cewek, depan kawan gue, belakang cewek, belakang gue, belakang kawannya dia. Nah di situ ya gue udah kenalan juga kan sebelum berangkat. Sambil gue ngobrol-ngobrol sama dia di belakang. Gue bilang, Blay, aman Blay, aman boy, kata dia. Oke siap, lalu. Tapi kawan gue yang tadi minta di depan itu dia memang sambil ngecek jalur, cuman dia tuh keluar dari pandangan gue pada, ngilang dari pandangan gue pada, kadang ada kadang enggak gitu. Mungkin terlalu jarak jauh kan karena kabut juga. Dan di situ dia juga pakai jaket abu-abu.
jadi nyamar. Rada gelap ya. Rada gelap, celana lepis, jaket abu-abu. Pokoknya saking jauh gue teriakin, wuih, gue teriakin lah. Dia nimpalin suara gue, cuma jauh. Gue ngeliat dia juga sekilas tuh kelibatan bet gitu. Karena gue juga uber juga. Beberapa kali begitu gue uber, ya aku uber tuh, gue teriak, berhenti, kata gue, berhenti, ya. Iya nih, gue di sini. Gue jalan, lu di mana? Itu gue udah mulai perasaannya juga. Gue di sini. Jadi lu berhenti dah, pokoknya jangan kemana-mana, kata gue. Nah, akhirnya gue ketemu, gue bilang gini, kayaknya nggak bisa dah kalau pengecekan jalur lu begini. Ini yang ada kita pisah, kalau kata gue. Soalnya lu, bukan gue doang, pada aman anak itu ngeliat lu tuh jauh. Gitu, sekelebatan, sedangkan ini kabut, jaket tuh ada begitu, gue susah ngeliatnya kan, anak gue susah ngeliatnya. Akhirnya gue putus jalan bareng nih dapetnya di sini nih, pas jalan bareng. Ngapa gue bilang dapet sini? Di situ yang cewek itu udah mulai nggak bisa jalan dulu. Gue kasih dah tuh kan, pakai kayu, ya. Satu kayu dijalanin nggak kuat, 2 kayu, ya kan, 2 kayu nggak kuat. Dia sampai jalan ngesot, Saking capeknya kali. ngesot. Kayak apa sih? Kayak jalan itu dikit jatuh, di jalan lagi. Terus sampai gue bilang, Kak, gini aja dah Kak, Kakak mau saya gendong apa saya rangkul berdua, yang penting kita sampai ke bawah. Karena mungkin dia juga udah pikiran, aduh gua kemana nih gitu kan. Cuman nggak ngucap aja ya, Ikut aja dia, nggak ngucap situ. Nah, masuk dah tuh sore, gua timpa gerimis. Ini lu bukannya dari puncak mau ke tempat lu ngecamp kan? Iya. Bukannya mau turun langsung ke base camp kan? Berarti lu belum ketemu ya? Belum ketemu tempat camp gue. Buset. Di situ gue masuk sore lagi, ketimpa hujan lagi. Itu namanya yang cewek itu. Gue udah bekal udah nggak ada, cuma modal tolak angin doang kan. Udah tinggal tolak angin lah. Cemilan udah habis gue. Pas dari penghasilan turun tuh gue udah habis cemilan itu. Di situ hujan, air pun udah habis. Kenapa? Ya gue punya takaran. Sebenarnya cukup kalau gue nggak kayak nggak kabur kemana-mana gitu. Kalau ngelewatin jalur yang awal tadi ya, kalau jalur bener. Gue nggak punya air, cewek itu teriak, John, gue lapar John, haus John, ya kan. Gitu. Ya Kak, ini cuma ada tolak angin, kalau kata gue ini cuma ada tolak angin, air nggak ada. Minum air hujan ya, buat basah tenggorokan, enakin badan, ya kan. Nah, yang gua kesel dari pendakian itu, dia nggak mau minum air hujan. Tuh yang gua kesel. Situ. Sampai gua bilang, Kak, lo mau minum tolak angin terus sama air hujan, apa lo mau break di sini? Karena kita udah nggak punya apa-apa. Kata gue bilang begitu. Ini hujan. Nah di situ ya, akhirnya dia tadinya nolak terus. Akhirnya gue paksa, ya mau lah dikit-dikit. Dia paksain juga dia. Di depan dia gue udah merasaannya ya. Pas gue di belakang dia itu gue udah merasaannya. Kata gue, kok begini, kata gue ya. Nah, tengah jalan kawan gue belakang ngucap, boy, lu ganti di belakang, udah nggak kuat nahannya. Ya. Kali gue, yang gue rasa sama dia, nggak taunya itu dia itu bisa ngeliat. Kenapa dia bilang dia nggak kuat? Nah, aduh, gue merinding banget ini, gila. Maaf ya, gue nyatain begini itu, gue bukannya buat tinggi buat apa ya, karena memang kawan-kawan minta gue cerita, mungkin dia minta cerita biar dia bisa sopan lah, apalagi di titik-titik yang terjadi gitu kan, kejadian itu dia bisa sopan lah, nggak sembarangan.
Nah pas gue pindah ke belakang dia karena dia bilang gue, waduh anjir kata gue, badan gue berat banget ini. Ya mah karena gue memang kalau soal begituan gue kayak masa bodohin ya kan, ya mungkin plus di gue begitu gitu. Akhirnya ya gue aman dulu di situ. Gue turun terus pas udah mau masuk maghrib, gue udah seneng ya namanya ketemu pohon pinus. Ya kan, pohon pinus itu tuh nggak bakalan sampai ke atas gitu kan. Paling tembusnya Rata-rata biasanya ya biasa di base camp itu secret perkebunan warga lah ya. Perkebunan lah nyampe situ. Gue udah seneng tuh. Kak, kita sampai pohon pinus kata gue ya kan. Karena kan cermai kan ya memang pohon pinus banyak tuh. Karakternya. Gue ngucap begitu. Dia bilang apa? Ah gila lu John, dari tadi lu ngomong sebentar doang nyampe kita. Anjir, pantangan juga buat gue tuh, setelah langsung tak aja pantangan gue juga buat gue tuh kalau ngedaki nggak nyampe ngomong, karena ya gue ngerasain tapi gue nggak ucap karena gue tahu penyakitnya bagaimana. Aduh salah nih gue supportin begini kata gue. Nah, terus gue jalan terus ya begitu lagi, gue dikit lagi kalau nyampe dia ngucap. Nah pas mau masuk, pas mau apa dah, pas udah setengah jalan, sekitar setengah jam, gua ketemu pohon dul bambu, pohon besar. Ini pohon besar atau pohon bambu, bentuknya tuh kayak begini nih. Ini pohon besar nih, ini bambunya begini nih. Tapi sebelumnya lu nggak ada pohon bambu nggak? Nggak ada. Itu gue tahu, gue pasti keluar dari jalur. Gue udah mulai dari pindah posisi juga, gue udah inget gue. Cuma gue nggak berani saat gue udah turun jauh banget, gila. Jalan berapa jam gue harus balik lagi. Logisnya nggak ada. Dan ini posisi turun terus, kata gue pasti tembus ini, gue yakin. Gue bilang sama anak, ini pasti tembus ah. Cuman memang kita kayaknya bukan ke Linggarjati. Itu pasti tembus ke bawah. Tapi gue nggak tahu di kabupaten mana kah atau di desa mana kah gitu kan. Nah pas ngelawatin begitu itu gue nggak ngerasa apa-apa itu dulu, nggak ngerasa apa-apa ya kan. Coba gue rasain cuma apa ya, dikit lagi ya, karena udah ketemu pohon bambu coy. Ada pohon bambu gimana ceritanya kalau sampai tinggian 2000 ke atas. Oke, gue nggak gimana ya, gue kaget lu bilang ada pohon bambu. Kayaknya gue jarang banget nemuin dah pohon bambu kayaknya. Nah nggak tahu dah gue itu dah. Gua jalan lagi sampai jam, pokoknya masuk di jam 9 malam itu gua ketemu pohon gede lagi, dan itu ada putih di situ tuh sebelah kiri. Gua udah kaget aja, apa itu ya, gua kata shelter kali ya, putih doang, kotak gitu. Apa tuh? Gua samperin, emang jalurnya ke situ. Lu jam 9 malam masih di jalur tuh. Dan ternyata yang gua tuh apa, samping kanan pohon gede, depan pohon gede itu makom situ. Ya gue lewatin permisi. Di situ gue gembiranya apa, satu gue udah paling gembira, gue ngelihat anuan panel listrik. Alhamdulillah ini udah sampai di desa. Kalau gue meskipun tuh rumahnya belum kelihatan, intinya mau gue di bawah dah, kata gue. Alhamdulillah jalan terus. Nah ternyata pas gua tembus saya itu di base camp. Biasanya sampai rumah warga. Base camp itu gelap banget tuh. Maksudnya gelap banget? Nggak ada orangnya gitu? Ya, karena gue bilang base camp situ, bisa dibilang base camp itu apa? Itu ada pendaki satu. Oh lu lihat? Yang orang pendaki itu bukan? Nah tadi dulu nih, pas gue sampai situ ya sapa-sapaan ya bang kan, sapa-sapaan. Terus gue nanya, bang ini base camp mana bang? Ini nggak sana bang. Aduh nggak sana. Alhamdulillah sih di situ gue ketemu di base camp. Nah itu gak lama deh ya kan, pokoknya gue masih kehujanan situ. Itu bapak base campnya keluar. Terus si bapak itu keluar, nah berbicara sama gue, berapa rombongan? Saya berempat.
baru turun. Nah gue cerita, tapi saya salah turun pak, saya ada Linggar Jati, turun Linggar Jati, tenda saya masih di Pangalap, ini base camp tinggal sana ya. Iya. Nah sekarang ada warung tuh si bapak itu, gue nyari kayak baju lah, sadar gue basah semua total, dan yang gue pikirin tuh cewek itu dapet, ya kan, biar bagaimana biar ganti pakaian ya. Terus yang si perempuan itu kan nggak bisa jalan, akhirnya gimana itu? Ya itu sudah Dipaksain aja gitu ya? jadi gue bikin break, ya kan, buat supportin sampai ayo kak dikit lagi kak, sampai gue bilang udah kak, kata gue jangan sampai kita terlalu nyerah, kata gue kan, kita jalanin aja, kata gue, soalnya lu dibopong juga nggak mau, kata gue kan, gue bingung, lu andepin di sini aja, posisi tenda nggak ada, ya kan, mau modal emergency tent kita udah kuyuk, yang ada lu pada sakit empat-empatnya, mendingan hajar sekaligus dah, sekalian, ya. karena memang ini jalurnya emang ada jalur, gambaran jalur, dan itu pasti turun, bukan ke samping, itu turun, gitu. Itu dalam pendakian gue kalau udah punya feeling ini tembus, pas gue jalan terus, dan alhamdulillah di feeling itu gue dapet terus, gitu kan. Ya seenggaknya lu pada nyampe dah ya di base camp, Linggar sana. Lanjut nih, terus? pas gue ke warung itu gue kan nyari kayak rokok lah ya, karena logistik gue banyak dulu di Pangalap, logistik gue banyak, berantakan itu logistik itu, mau air berantakan, karena gue tuh naik kalau udah satu tim, kalau mau kayak happy ya pasti gue kayak namanya makan air tuh banyak gitu. Pak aku beli rokok pak, minta teh ya pak ya, iya pak jual baju nggak? Oh nggak ada deh, katanya. Gila pak, kalau bisa saya pinjam baju pak, pinjam baju minimal satu aja dah pak, sama celana buat teman saya yang cewek, dia udah kebasahan, satu aja pak. Oh ya dulu ya. Nah gue pinjemin, ternyata nggak dipinjem satu, empat-empatan dipinjemin. Itu empat-empatan dipinjemin bukan baju pribadi, jadi itu pakai baju server situ, volunteer situ. Jadi ini semua pakai baju oranye, ya Ranger. Iya kalau nggak salah Ranger apa volunteer ya, Linggar sana, lalu ke sana. Pas udah begitu, gue udah pakai gitu kan, pakai sarung ya. Si bapak itu keluar lagi, nah gue cerita. Bapak itu bilang begini, nah emang kenapa bisa begitu, katanya. Gue cerita gini loh pak, gue ceritain kronologinya teh. Nah ternyata ini dapat pak, pantesan apa? Enggak, udah balik kok mereka. Nah bapak itu tahu dulu, itu bapak itu tahu bahwa saya tuh selama di jalan tuh diganggu, gitu. Dan si pendaki yang satunya itu, gue di situ di pas masih ada bapak itu gue ngocak pendaki itu, bang, oh iya tadi saya lupa, kawan abang tadi nitip salam bahwasanya dia di belakang abang, yang itu ketemu saya, gitu. Posisi di mana bang ketemu? Itu bang kalau bisa dijajarin, mungkin masih di jalur pertigaan Linggar Jati bang, aneh ketemunya di bawahnya lah. Gue bilang kan, wah jauh banget bang, kata gue, mana dia pakai kacamata ya, kata gue kan. Dia bawa logistik nggak bang? Gue bilang gitu. Nggak bawa logistik bang, makanya aneh turun duluan karena nggak ada logistik. Gue bilang, ente kenapa tinggal bang? Gitu. Itu lu nyampe base camp itu jam berapa dulu? Itu gua kisaran jam 12 jam berapa, jam 11 malam lah, jam 11 malam gua sampai situ. Malam juga ya anjir. Nah di situ gua bilang gini, mending abang susul kawan abang nih. Terus bagaimana bang? Logistik nggak ada. Nih bang, mie kan ada di warung, ambil aja, kata gua, ntar gampang anak-anak yang bayar, kata gua, kepada yang bayar. Jas hujan juga nggak ada bang, ya kan? Ini bang pakai jas hujan saya, tapi udah basah kali ya. Headlamp segala ya kan, diminjem tuh karena dia nggak ada kan, headlamp. Yang takutin juga, soalnya belakang nggak ada. Udah bang, bawa peralatan semuanya bang, kata gua kan, bawa atas. Tapi gue ucap situ, tapi abang izin dulu ke bapak tuh. Nah disamperin bapak kan, pak saya mau jemput kawan saya. Pak yaudah jemput aja. Terus kasih bapak, kalau ada apa-apa jangan kabur ya, itu dia nemenin.
gitu. Gua nggak tahu bahasa begitu ya kan, cuma dia ngodain doang gitu. Pas gua ngertinya pas dia tuh anak pergi dari base camp ke atas, si bapak tuh langsung ke musola sholat gitu. Gua nggak tahu apa yang dilakuin, maksudnya ya sholat sunnah kah atau ngedoain dia kah, gua nggak tahu ya kan. Oh dia jadi sendirian tuh? Sendirian nyusul dari jam 11 malam. Strong juga ya. Di situ gue pas dia pergi gak lama gue pada tidur tuh. Pas gak lama pada tidur selang 2 jam setengah lah itu dia sampai 3 di base camp. Enggak salah itu kisaran jam setengah 2 dia sampai di base camp. Der aja gue bangun pada ya bang, alhamdulillah bang ketemu bang ya, sharing bertiga. Kalau makasih bang atas raincoatnya, headline-nya. Selalu bang, apa-apa bang. Aku juga apa yang lu rasain sama yang gue rasain sekarang lah ya kan. Ya bedanya lu mungkin mencar, ya kan. Ya kalau gue bareng-bareng. Tapi bang saran gue kondisi apapun kalau bisa lu bareng-bareng bang. Kalau kondisi begini lu mending bareng-bareng dah. Beda lagi, memang itu jatuhnya misalkan siang ataukah lu memang udah sering lewat jalur sini dan lu turun lu minta bantuan buat ke atas karena yang atas tuh nggak bisa jalan. Itu mungkin bisa lu turun duluan karena lu udah terbiasa sini juga, lu minta bantuan gitu kan buat bantu kawan lu gitu. Tapi lain kali jangan lah bang, dan bareng-bareng gitu. Ya bang, makasih bang. Ya udah setelah kejadian begitu ya bapak juga sharing kan, gue sharing bapak karena gue demen tuh namanya sharing, cari tahu. Biar gue tahu lah kondisi di jalur ini, di jalur Linggarjati, Linggasana yang gue turun nyasar gitu kan, keluar lah dari Linggarjati. Ya bahwasanya itu kan siapa di sini pendakian para wali. Kenapa nama kon di sini di Mencerme jalur pendakian para wali dan itu jalur tertua gitu. Ya udah setelah begitu besok pagi gue cabut ke base camp Linggarjati kan karena memang kata si bapak deket dan emang gue sebelum nyampe base camp itu di desanya itu ada lurus Linggasana, kanan itu Linggarjati. Udah gue naik angkot ngomong sama kawan tuh, biasa kan gue punya kawan satu anak ranger juga dan gue briefing situ sama 7 ranger inti Linggarjati kan. Integrasi juga gue gini cerita kenapa bisa gue keluar. Nah karena memang gue ceritain di situ ada jalur kanan ya kan, dan gue ceritain juga soal lagi dapet gitu. Dan gue nanya kan, gue pengen tahu lah di sini dari abang-abang bertujuh siapa yang udah pernah lewatin ke sana sebelum gue doang. Nah kawan gue doang cuma satu, juga sekali gue bawa cewek dan dia juga kapok karena memang jalur ekstrim. Dan ternyata yang buat telusuri ekstrim itu bukan karena dari trek juga. Ya udah pasti ngerti lah lo semua kalau gue bilang namanya pendakian para wali itu apa ya kan. Mungkin ini ya dari segi makhluk astralnya. Iya itu jadi dari cerita gue ya namanya Keril di Pangalabe itu deh kawan gue kata gue, lu bagaimana caranya bang ambilin barang gue di atas selalu bayaran ntar jangan, karena gue buat ngambil lagi pun gue udah tenaga gue udah habis lah, udah payah lah ya kan. Sekalipun gue naik gue ngambil ya mungkin gue harus bermalam lagi gue di Pangalap gitu. Tuh jadi kesan-kesan gue nih kalau buat kawan-kawan semuanya di luar sana, buat cewek ya, kalau yang namanya dapet usahain ya kan, kalau misalkan masih bisa di pending naiknya tanggalnya gitu ya, bener lu pending aja dah ya. Mungkin tuh buat pendaki para wanita ya, maksudnya harus di tanggal itu harus ditetapin nama bulan-bulan kedatangan itu tuh ya kan. Meskipun kalau ada yang bisa bilang gue jaga, nah tapi kan kita bisa nanya balik, ini bisa nggak ya tanggal segini saya selesai dapat, mungkin itu lebih baik ya kalau buat gua ya kan. Tapi misalkan kalau lu pun maksa buat robos, carilah tim yang klop, dalam arti ya lu nggak bakalan ditinggal dan malah lu bakalan dijaga
gitu. Dan lu nggak bakalan ditinggal dalam arti lu di belakang atau jarak 100 meter 50 meter, lu ada di tengah-tengah lah, misalkan tengah-tengah itu kepantau sama yang depan sama yang belakang gitu. Dan lu bawa barangnya juga, lu juga bisa enteng gitu, dapat tim yang bisa nge-backup bawa barang gitu. Dan buat lu yang cowok-cowok, jangan pernah lu tinggal teman sependaki lu, karena bagaimanapun ya lu naik barang, lu sayang turun barang lah gitu. Kondisi apapun lu harus turun barang, meskipun lu harus turun duluan, lu harus tahu lu turun di posisi mana. Kalau memang lu turun duluan di posisi lu harus manggil bantuan buat evakuasi yang atas, itu oke, nggak apa-apa, itu bagus ya kan. Ya dalam arti lu turun duluan juga udah sering lah situ kan, gitu. Itu bagus gitu. Dan lu soal kayak misi itu lu nggak terlalu parno lah, itu mungkin aman juga buat turun duluan gitu. Intinya lu jangan sampai lah namanya kayak ninggal kawan, apalagi gagal logistik nggak ada, lu tinggal kawan lu. Sekarang yang gue pikir itu, lu kalau ninggal kawan lu itu turun sendiri, apalagi kondisi malam ya, lu tinggal lu turun sendiri malam. Apalagi lu ya bicara gue turun duluan nggak punya logistik, lu belum tahu keadaan lu yang nanti pas turun itu lu seperti apa, lu nggak bakalan tahu kan. Nah namanya hutan itu binatang ya kan? Dan lu juga kalau ninggal duluan, buat kawan lu apa minus plusnya? Oke lah kalau perjanjian dari awal, bukan perjanjian ya, komunikasi dari awal itu pas lu mau ninggal, gue turun duluan, gue mau ngambil logistik, karena dari kita bertiga gue yang masih fit gitu ya kan. Karena kalau kita begini aja, jalan begini, itu kelaparan ya kan. Yaudah lah, gue putusin nih, gue turun duluan, gue buat ngambil logistik buat konsumsi kita gitu, nggak apa-apa. Asal ya intinya gitu dah, jangan sampai lu mencar ninggal duluan. Selagi lu pun misal kata mau naik 4 orang 5 orang, gue kalau jalan pelan capek, bisa kok main ritme. Dalam arti yang jalan kalau pelan capek, lu jalan duluan, minimal lu berdua, jangan sendirilah. Dan lu setiap shelter lu tungguin kawan lu belakang, jangan sampai lu tinggal lah sampai bawah, tujuan lu bawah lah lu baru nunggu, atau tujuan lu ngecamp lah lu baru nunggu. Minimal tuh setiap shelter lu tunggu dia datang, nanti jalan lagi lu uplus gitu, seperti lu masih ketemu. Jangan sampai lu bablasin tuh dari base camp ke tempat tenda, itu lu nggak ada komunikasi. Dan lebih baiknya lagi itu kalau pendakian banyak, adain pakai HT biar komunikasinya cakep. Penting sih itu sih. Itu buat komunikasi cakep lah. Kalau handphone kan belum tentu ada sinyal. Kalau handphone mungkin yang ada update di gunung-gunung kayak itu, mungkin sinyalnya tertentu dapatnya di titik-titik tertentu gitu. Ya itu dah pesan gua. Kalau buat cewek, kalau lagi dapet usahain kalau bisa di reschedule tanggal, ini reschedule, jangan sampai digas terus gitu. Jadi cerita hal yang gua gitu. Hal yang tidak diinginkan tidak terjadi ya kan. Oke, buat teman-teman ya, sedikit cerita dari gue pribadi, pengalaman gue pribadi. Mungkin lain waktu kalau misalkan ya ada yang komen, Kak Mas Har, coba tolong ceritain di gunung ini. Ya kalau gue punya pengalamannya, insya Allah bakal gue ceritain. Dan kalaupun misalkan lo sendiri yang punya pengalaman dan lo mau bercerita, silakan komen atau DM. Insya Allah itu ya kalau misalkan gue bisa datang, gue datengin. Dan kalau misalkan gue belum bisa datengin, ya kita mungkin ketemunya di gunung, ngobrol. Intinya mah pada sehat semuanya. Amin. Dulu semuanya sehat, dilancarin ya, mendakinya dilancarin. Jangan lupa berdoa solid, itu utama. Apalagi jenun orang tua, itu utamain. Oke, sampai di sini
cerita gue. Nah, nih Bang Pajar aja nih yang mau ngulik-ngulik cerita dari gue ya. Kalau gue nggak mau ini, kita gue berbicara ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Situ juga karena memang keinginan kawan-kawan. Berarti kawan-kawan semua pengen juga kan dengar dari cerita dari gue. Itu deh. Ya, selamat malam. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.